Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel YouTube-nya aku, keluarga Vivi. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi ke teman-teman semuanya. Dan video kali ini adalah rutinitas mingguan aku, yaitu belanja mingguan. Karena minggu lalu aku tuh belanja mingguan over budget, jadi aku mengambil budget dari minggu kedua ya, belanja mingguan yang kedua. Jadi untuk belanja mingguan kali ini itu budgetnya di sekitar 60 ribuan ya teman-teman. Belanjanya apa aja, simak videonya sampai selesai ya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya soal belanja mingguan atau masakan harian gitu ya teman-teman. Setelah dari warung sayur, aku lanjut lagi ke warung telur. Ini sih warungnya nggak benar-benar jual telur ya, karena warung ini itu jual santan juga, jual kelapa parut juga ya teman-teman. Jadi telur sebagai sampingan aja. Nah ini untuk telurnya aku beli setengah kilo aja. Untuk 1 kilonya itu di harganya 26.000 ya di daerah sini. Nah ini aku ambil yang ukurannya sedang-sedang aja ya teman-teman, karena kalau ukurannya terlalu besar pasti jumlahnya juga semakin sedikit ya, karena pakai timbangan digital. Jadi satu buah telur aja tuh bener-bener diukur gitu ya, biar ngepas berapa timbangannya yang sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya kita belinya setengah kilo ya berarti 500 gram itu harus bener-bener ngepas banget. Kalau misalnya lebih paling ditambahin 500 perak ya teman-teman. Nah lanjut lagi di rumah, ini adalah belanja mingguan aku kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ada beli racik sayur sop karena rencananya aku mau bikin sayur sop sisa stok sop minggu lalu. Kemudian aku juga yang gopeannya tuh dikembaliinnya penyedap rasa. Kemudian juga aku beli saus tiram. Lanjut lagi di sini aku beli bawang putih ya teman-teman, karena bawang merah aku masih banyak. Di minggu lalu aku tuh beli 1/4 ya untuk bawang merah, jadi masih banyak banget. Aku prepare-nya untuk belanja bawang putih aja. Ini juga aku belinya nggak banyak, di 3.000 rupiah. Ukurannya juga lumayan kecil-kecil ya, dapat 4. Belanja mingguan kali ini itu totalnya 50.000 ditambah dengan setengah kilo telur itu 13.000, jadi totalnya 63.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini insya Allah cukup lah untuk 4-5 hari ke depan. Kemudian juga aku di sini beli kulit melinjo. Ini kalau nggak salah harganya di 4.000 rupiah, karena aku lihat tuh warna kulitnya masih bagus-bagus ya, nggak pada hitam gitu. Jadi aku ambil aja, karena jarang banget kalau misalkan di warung sayur tuh ada yang kayak gini ya. Makanya kalau misalkan sekali ada ya aku lanjut aja beli walaupun cuma sebungkus. Rencananya kulit melinjo ini aku bakalan masak di balado ya, barengan sama ikan teri Medan. Nah di sini aku lanjut lagi untuk potongin kulit melinjonya, karena kalau misalkan aku nggak potong sekarang, nanti kalau misalkan mau masak justru malah aku nambah waktu ya untuk potong-potong. Karena aku lebih sukanya kayak gini ya teman-teman. Aku tuh kurang suka kalau misalnya makan kulit melinjo masih utuh, karena secara porsi juga semakin sedikit ya kalau misalkan masih utuh. Kalau misalkan dipotong-potong kayak gini kan makannya juga jauh lebih enak, kemudian juga porsinya jauh lebih banyak ya. Untuk anak-anak alhamdulillah suka masakan aku yang satu ini, walaupun mereka cuma makan ikan terinya aja. Kalau misalkan aku dan suami ya makannya kulit melinjo aja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kulit melinjonya aku udah selesai potongin. Nah di sini aku juga beli ikan teri. Aku beli 2 jenis ikan teri. Yang pertama ikan teri jengki yang besar-besar, kemudian juga sama ikan teri Medan. Nah yang seperti aku bilang, ikan teri Medan tuh aku mau bikin masak balado barengan sama kulit melinjo. Kalau untuk ikan teri jengkinya aku mau bikin balado aja, digoreng biasa ya teman-teman, kayak disambelin gitu. Nah ini untuk ikan terinya aku satuin aja ya dalam satu wadah. Aku nggak mau yang dipisah-pisah. Aku juga simpennya di dalam kulkas, bukan di luar ruangan. Lanjut lagi di sini juga aku beli kulit lumpia. Ini harganya 2.000 rupiah satunya. Kalau misalkan aku hitung kayaknya satu kulit lumpia tuh isinya 6-7 pieces ya. Karena di sini aku beli tahu, jadi aku pengen bikin martabak tahu. Selanjutnya di sini aku beli sawi putih. Sawi putih sama baby jagung itu dihitungnya 2.000 ya. Jadi sawi putih 1.000, baby jagungnya 1.000 rupiah.
Rencananya masakan ini tuh bakalan aku kayak sayur bening gitu ya teman-teman. Biasanya kalau sayur putih kayak gini aku barengan sama bakso, tapi untuk kali ini aku mau coba sesuatu yang baru. Mau coba dimasak barengan sama bibit jagung. Dan ternyata setelah aku masak dan bener aja sih kurang suka ya keluarga. Jadi masakan ini tuh bisa, harusnya yang 2 kali makan itu bisa sampai 3 atau 4 kali makan ya teman-teman. Kalau dilihat sayur putih aku ini udah ukuran paling kecil dibandingkan sayur putih yang lain ya kalau di warung sayur. Tapi mau dikata apa lagi, kalau misalnya keluarga kurang suka ya udah next time-nya aku bisa skip dulu ya untuk di minggu depan atau nggak beli sama sekali. Jadi ini pembelajaran juga ya teman-teman. Kalau misalnya ada masakan yang di keluarga kurang suka, kita bisa skip atau kita beli sayuran yang lain yang keluarga suka. Dilanjut lagi, di sini aku beli mie telur karena udah 1 minggu lebih kita tuh belum makan mie ya. Jadi sini rencananya mie ini bakalan aku masak bareng ditumis biasa lah ya teman-teman ya. Mie kuning biasa lah. Nah di sini lanjut lagi aku beli tempe. Tempe tuh nggak pernah absen di belanja mingguan aku karena ini sayuran yang paling murah ya teman-teman. Udah gitu porsinya banyak lagi. Nah tempe selonjoran seperti ini tuh harganya di Rp5.000 di tempat aku. Nah ini rencananya mau aku bikin 2 masakan. Yang pertama aku bikin sambelan tempe. Nah yang setengahnya lagi itu rencananya aku mau goreng aja sebagai teman makan ya teman-teman, teman makan sawi putih. Untuk tempenya aku lanjut untuk potongin ya teman-teman. Alhamdulillah ya selama aku food prep tempe tuh awetnya sampai 3 harian ya. Kalau misalnya lebih dari itu paling tempenya berubah warna dan rasanya juga jadi kurang enak. Jadi sebisa mungkin kalau tempe tuh masaknya lebih cepat ya dibandingkan dengan masakan yang lain yang jauh lebih awet kalau misalnya kita simpan di kulkas. Lanjut lagi di sini aku beli bakso. Baksonya itu di harga Rp6.000. Dan di sini juga aku masih ada sayur sop di minggu lalu ya teman-teman. Alhamdulillah sayuran aku tuh masih bagus-bagus semua ya. Aku simpan seminggu di kulkas. Nggak yang benyek, nggak yang berubah warna jadi hitam gitu ya. Paling kayak cuman kentang aja sih yang berubah warna karena sudah aku kupas ya. Aku bagi 2 di minggu lalu. Alhamdulillah untuk buncis juga masih bagus walaupun sedikit berubah warna ya. Tapi untuk rasa sama aja setelah aku masak teman-teman. Balik lagi ke si baksonya, di sini aku mau untuk potongin ya, karena mau dimasak hari ini, jadi aku mau yang langsung sat aja ya teman-teman. Apalagi tiap aku food prep itu mepet sama waktu makan siang, karena aku tuh kalau food prep lebih nyamannya ketika anak-anak udah tidur. Jadi setelah food prep aku langsung masak ya teman-teman. Nah lanjut lagi di sini ke wortel. Ini wortel rencananya aku mau bikin acar ya teman-teman, karena aku juga masih ada sisa timun di minggu lalu, jadi aku pengen gitu makan acar. Terus temannya itu pakai mie kuning telur yang tadi aku beli. Nah di sini aku potong korek ya untuk si wortelnya, nanti untuk timunnya juga sama, aku potong korek juga. Jadi saran aku kalau misalnya punya lebihan sayuran gitu ya, kayak misalnya sayur sop, itu kan biasanya porsinya banyak banget. Itu kita bisa menjadi 2 atau 3 kali masak ya, dengan menu yang berbeda. Misalnya sayur sop, kemudian juga lodeh atau acar kayak aku gini. Jadi sebisa mungkin kita harus punya ide masakan yang benar-benar bisa menghemat pengeluaran ya. Selain timun, aku juga punya sisaan sawi hijau. Ini rencananya bakalan aku masak barengan sama mie kuning tadi sebagai tambahan ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut lagi untuk potongin si timunnya. Timun memang kelihatannya kalau satu dikit banget, tapi setelah aku potong korek ini jadinya banyak banget ya teman-teman. Jadi untuk acar ini bakalan bisa untuk 2 kali makan. Ini paling untuk aku dan suami aja ya, kalau anak-anak biasanya kan masih kurang suka sama sayuran. Alhamdulillah kalau untuk si kakak itu sudah mulai suka sayur kayak bayam, kangkung. Kalau wortel sih masih mau ya. Kalau misalkan sayuran lain mah belum coba ya teman-teman, belum aku cobain. Jadi aku nggak bisa bilang kalau anak-anak itu nggak suka sayur. Sebenarnya ini juga sebagai gambaran diri aku sendiri ya teman-teman. Dulu tuh waktu masih gadis aku tuh kurang suka sama terong, bahkan aku nggak pernah makan sama sekali terong, jengkol gitu ya. Nah setelah menikah ya alhamdulillah kebalikannya, aku suka terong, aku suka jengkol, aku suka semua makanan yang aku belum pernah coba pada saat remaja. Nah teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Boleh komen di bawah ya. Alhamdulillah untuk acarnya udah selesai aku potongin semuanya. Lanjut lagi di sini aku mau buka tahu. Tahu ini harganya Rp6.000. Aku sengaja pilih yang ukurannya agak besar. Ini kan isinya 6 pieces ya teman-teman. Jadi
untuk 2 pieces tahunya itu aku bikin martabak tahu, dan sisanya itu aku belum punya rencana sampai saat ini saat aku voice over ya teman-teman. Entah mau ditumis atau dibalado atau cuma digoreng aja, aku belum tahu. Oh ya teman-teman, lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai? Ataukah lagi berbenah? Semoga suara aku ini bisa menemani aktivitas semuanya. Kalau misalkan lagi santai, semoga video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, dalam soal belanja mingguan hemat, kemudian juga ide masakan harian ya. Walaupun sebenarnya masakan aku ini setiap minggunya itu berulang ya. Minggu ini juga aku nggak beli ikan, nggak beli ayam karena udah kesiangan. Jadi untuk prohead tuh udah pada habis ya teman-teman. Alhamdulillah untuk prepnya udah selesai. Nah di sini aku bakalan lanjut lagi untuk masak sayur sop ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku mau lanjut untuk bikin sayur sop. Nah karena di sini aku beli bumbu instan, jadi aku tinggal cemplung-cemplungin aja ya teman-teman. Yang pertama tuh aku udah rebus air, kemudian udah menjadi seperti ini. Aku lanjut untuk masukin semua sayurannya. Jadi aku nggak pakai bumbu tambahan kayak bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Aku bener-bener cuma pakai bumbu instan aja. Misalnya sayurannya udah pada matang, udah pada empuk ya teman-teman. Nah di sini tuh aku langsung untuk masukin bumbu instannya. Aku cuma pakai sebungkus aja, ini juga bisa sampai 2-3 kali makan ya. Paling kalau anak-anak itu makannya wortel sama baksonya, ya pas sisanya tuh paling aku makan sayurannya kayak kol sama buncis. Aku sengaja memang kalau untuk masak sayur sop tuh nggak pernah banyak, karena aku tahu ya keluarga aku sendiri itu kalau untuk sayur sop lebih senangnya sama baksonya aja ketimbang sama sayurannya. Jadi aku untuk setiap beli sayur sop itu ya aku pasti dibagi 2. Jarang banget aku langsung dimasak semuanya, kecuali kalau misalkan lagi makan bareng ya, mungkin itu bisa lebih banyak aku masaknya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menemani aktivitas aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.